Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini ingin berbagi mengenai pengadaan CPNS ataupun formasi P3K untuk tahun 2023, yaitu usulan formasi untuk calon PNS ataupun P3K. Kita lihat ini ada surat edarannya. Ini hal yaitu pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023 dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2023, maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah jenis jabatan formasi aparatur sipil negara yang mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah dengan penetapan Menteri Pan-RB. Ini dalam surat ini diberitahukan kepada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengusulkan kebutuhan ASN, baik itu PNS ataupun P3K. Nanti kita lihat aturan pengusulan formasi nanti di bawah. Selanjutnya, usulan kebutuhan ASN tahun 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN ataupun APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Ini dalam pengusulan ASN ini juga harus dipertimbangkan ketersediaan anggaran APBN ataupun dalam APBD. Sedangkan untuk usulan jabatan fungsional dapat pula diusulkan untuk semua jenis jabatan fungsional sesuai dengan peraturan masing-masing jabatan fungsional dan akan ditetapkan sesuai ketersediaan instrumen seleksi. Ini kita lihat, ini khusus untuk instansi pusat. Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023 serta kesediaan atau kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut. Ini untuk instansi pusat harus mempertimbangkan ada yang ASN yang pensiun dan ASN yang memang sangat dibutuhkan di tahun 2023. Instansi pusat dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K. Ini untuk instansi pusat bisa mengusul CPNS dan P3K. Usulan kebutuhan CPNS hanya pada jabatan di bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen, serta tenaga dosen. Berarti CPNS hanya bisa diusulkan kejaksaan, bidang kehakim, intelijen, serta tenaga dosen. Berarti hanya keempat jenis jabatan ini yang diterima tahun 2023 untuk CPNS. Ada 4 formasi. Yang C, merujuk pada huruf A, usulan kebutuhan CPNS untuk jabatan pelaksana berpedoman pada Peraturan Menteri Pan-RB tahun 2022 dan Keputusan Menteri Pan-RB tahun 1103 tahun 2022. Yang D, kebutuhan tenaga dosen sebagaimana dimaksud pada huruf A merujuk pada data kebutuhan Kementerian Pendidikan. Usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada Peraturan Menteri dengan tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan Keputusan Menteri Pan-RB. Ini sesuai kebutuhan yang diusulkan yaitu untuk P3K. Bisa kita artikan yang ini CPNS itu ada 4 jenis jabatan yang diterima, yaitu kejaksaan, kehakim, intelijen, dan dosen. Ada 4 jenis jabatan yang diterima untuk CPNS tahun 2023. Selainnya yaitu untuk jabatan P3K.
Ini untuk instansi daerah. Nomor 2, usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023, kondisi geografis daerah, rasio jumlah penduduk dengan ASN, rasio alokasi anggaran belanja pegawai, serta kesediaan atau kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut. Dalam instansi daerah juga harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan mempertimbangkan ASN yang memasuki batas pensiun di tahun 2023. Usulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan pada satuan pendidikan kerja di daerah terpencil, tertinggal, terluar. Usulan kebutuhan P3K diutamakan bagi satuan atau unit kerja di dalam pengadaan ASN tahun 2022 tidak mendapatkan alokasi tambahan pegawai baru. Ini untuk instansi daerah juga harus memprioritaskan yaitu pendidikan dasar ataupun pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Itu yang lebih diutamakan untuk tahun 2023. Usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada peraturan menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan keputusan Menteri Pan-RB tentang syarat kualifikasi pendidikan sesuai dengan rekomendasi dari instansi pembina. Ini kita lihat batas pengusulan formasi P3K ataupun CPNS. Instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan ASN yang memuat data terkait struktur organisasi. Ini batas ataupun cara mengusulkan melalui aplikasi informasi mulai tanggal 20 Maret. Berarti tanggal 20 Maret sudah bisa pemerintah daerah dan pusat mengusulkan kebutuhan ASN untuk tahun 2023 baik dia CPNS maupun P3K sampai dengan 30 April. Berarti ada sekitar 40 hari. Sekitar 40 hari masa pengusulan kebutuhan CPNS ataupun P3K sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Kita lihat yaitu batas pengusulan formasi yaitu tanggal 30 April. Ini semua kita lihat petunjuk teknis mengenai cara pengusulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 dapat diakses melalui aplikasi informasi pada periode pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 3. Itu semua tata cara pengusulannya nanti bisa dilihat di aplikasi yaitu di informasi. Semua cara pengusulan baik dia kualifikasi ataupun jabatan nanti bisa dilihat di dalam aplikasi informasi. Inilah informasi yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon dukungan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.